Shalom Bapak Ibu. Wow, kita jumlahnya jauh lebih banyak ya dari yang minggu kemarin, puji Tuhan. Sebentar, saya izin aja buka masker. Katanya tidak nampak kegantengannya. Oke, iya kurang lebih memang 2 minggu kurang fit memang. Tapi setiap kali melayani jadi kuat jadinya. Saya heran berapa kali itu kasus kejadian seperti itu. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Besok itu tanggal 14 ya. Saya sudah ditodong udah tanggal 14. Pak, ingat ya Pak ya, coklat. Di tanggal 14 sudah ditodong, masih jauh, seminggu yang lalu sudah ditodong. Anak-anak saya sudah bilang, Pak besok Papa jangan kemana-mana ya, kita ada perayaan sedikit di rumah. Saya bilang, aduh jangan, kalau hari Senin saya ada sedikit pertemuan itu sampai larut malam. Jadi malam ini aja nanti ya. Wah, jadi suruh katanya jangan nggak hadir di acara Valentine di rumah. Jadi katanya mereka sudah siapkan ampau katanya, kertas ampau yang dibuat dari kertas itu lucu sekali mereka buat itu katanya untuk hadiah Valentine. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak sudah siap dengan coklatnya? Siap-siap nanti ditodong juga itu Bapak-bapak ya. Baik, kita akan belajar tentang kasih hari ini. Saya rindu membagikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah satu ayat favorit yang sering banyak orang. Bahkan itu menjadi salah satu ayat yang menjadi ayat yang dicantumkan dalam sebuah logo gereja tentunya ya. Saya buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, ini satu ayat kita akan coba baca. Oke, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Yohanes adalah satu murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Ada 3 orang murid yang bersama-sama dengan Yesus, yang kerap kali bersama-sama dengan dia. Ketika dia sedang berdoa di atas gunung, ketika dia hampir disalibkan, ditangkap. Ada 3 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Siapakah itu? Mereka adalah Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yohanes, kalau kita ibaratkan di dalam kasih iman dan pengharapan, Yohanes sering dikenal dengan seorang yang penuh dengan kasih. Dan lewat tulisan-tulisannya Yohanes menuliskan tentang kasih. Dia menuliskan tentang kasih. Petrus itu gambaran tentang iman, bagaimana dia bereaksi terhadap setiap perkataan Tuhan. Dia merespon dengan cepat. Petrus terkenal dengan atau identik dengan iman. Sedangkan Yakobus dalam catatan-catatannya identik dengan pengharapan. Jadi kasih iman dan pengharapan. Jadi Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka adalah 3 sejoli yang terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, berbeda dengan Yohanes. Dari sekian murid, hanya dialah yang menuliskan ayat ini. Dia menuliskan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudaraku, dia menuliskan kisah ini. Dan beberapa ayat-ayat terusnya dia menuliskan betapa besar kasih Allah. Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia tahu isi hatinya Tuhan. Dia menuliskan firman Tuhan ini. Seberapa dekatkah kita dengan Tuhan hari-hari ini? Kalau kita seperti Yohanes dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menggambarkan bahwa Yesus itu adalah kasih. Yesus itu adalah dekat dengan kita dan mengasihi kita. Apapun masalahnya, apapun problema yang kita hadapi, ada Tuhan yang penuh kasih, selalu menyayangi kita, selalu merangkul kita. Yohanes bisa menuliskan ayat ini karena dia begitu mengenal Tuhan Yesus. Dia satu-satunya, salah satunya juga murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, saya malah berpikir setelah saya merenung sekian lamanya tentang Yohanes ini, dia satu-satunya juga murid Tuhan Yesus yang tidak mati. Yang tidak mati dengan cara disiksa seperti Petrus,
Ya, seperti murid-murid yang lain yang dibunuh, bukan, tapi dia mati karena memang sudah usianya, sudah uzur, sudah tua, sudah berusia di Pulau Patmos. Dan semakin saya menyadari, kenapa ya Tuhan? Rupanya karena memang si Yohanes ini dikhususkan Tuhan untuk menuliskan betapa besar kasih Allah sampai umur usianya, sampai dia mati di Pulau Patmos. Dia menuliskan bagaimana kasih Allah hingga akhir dunia ini, hingga Omega. Dia menuliskan kitab Wahyu sampai ajalnya. Itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia meninggalkan satu pesan yang jelas kepada kita lewat firman Tuhan hingga kesudahannya. Itulah kasih Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, Yohanes menuliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau tanya, dunia yang seperti apa yang Tuhan kasihi? Dunia yang Tuhan kasihi adalah dunia yang menampar pipinya Allah. Dunia yang menenju mukanya Allah. Dunia yang meludahinya muka Allah. Dunia yang penuh dengan konflik. Dunia yang penuh dengan pertengkaran, keangkuhan, keinginan mata, keinginan daging. Semuanya ada di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan kasihi. Tetapi apakah itu benar adanya? Saudaraku, ketika Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, ya, kemudian dibawa ke padang, ke atas gunung, lalu iblis memperlihatkan semua dunia dan segala isinya. Ya, dia mungkin memperlihatkan Los Angeles, Hollywood atau apakah itu. Iblis berkata, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, tapi Tuhan tidak melakukannya. Apakah dunia itu yang dimaksudkan oleh Allah? Bapak Ibu, bukan. Bukan dunia itu yang dimaksudkan Allah. Karena begitu besarnya kasihnya akan dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap. Karena dunia ini tidak akan bertahan. Ada satu penelitian berkata kalau seluruh bom atom dihancurkan, dihidupkan, maka bumi ini akan lenyap seketika. Bisa lenyap. Tetapi dunia yang Tuhan maksudkan adalah kita, anak-anaknya. Karena begitu besarnya kasih Allah akan saya, akan Bapak Ibu, akan saudara. Itulah dunia yang Tuhan maksudkan. Bukan dunia ciptaannya. Kalau dunia ini bisa digantikan untuk menyelamatkan kita, maka dia akan mengorbankan dunia ini. Dan dia tidak perlu harus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Itu kasih Allah. Jadi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, itu berbicara begitu besarnya kasih Allah akan Allah kepada saudara dan kepada saya. Katakan amin. Lalu bagaimana dengan sikap hati kita? Saudara mungkin pernah pacaran di antara kita. Saya pernah pacaran. Ya, gini-gini juga pernah pacaran. Punya suka dengan seseorang ya gitu ya. Tetapi ketika saya menyukai seseorang, lalu seseorang itu menganggap kita nggak level atau bukan tipe saya, bukan tipe gua itu. Apa yang saudara rasakan ketika cinta saudara tidak diterima atau bertepuk sebelah tangan? Saudara akan berkata, aku memang, gimana ya, nggak layak ya. Apa sih kekuranganku? Asik, sudah ganteng-ganteng begini masa ditolak? Gitu kan? Kita akan berkata seperti itu. Karena rupanya orang lain, dia lebih memilih orang lain. Orang yang ketiga, dia lebih mencintai orang yang ketiga. Akhirnya kita bersedih. Mungkin ada yang menangis karena cintanya ditolak. Makanya ketika Allah berkata, Tuhan berkata, aku mengasihi dunia ini. Berbicara tentang kita, harusnya kita balik mengasihi Allah. Bukannya kita mengalah mengasihi dunia. Kita kadang-kadang tertipu. Kita takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan Allah. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 2, Yohanes kembali mengingatkan. Coba kita buka Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-15, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Apa dikatakan di situ? Saya harus buka kacamata kalau dekat dah.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita, harusnya kita balik mengasihi Dia. Bukan kita malah meninggalkan Dia dan mengasihi dunia yang katanya tadi penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka ketika kita mengasihi yang ketiga-tiganya itu, maka firman Tuhan katakan kasih Allah tidak ada di dalam orang itu, dan apa akibatnya? Dia akan kehilangan hidup yang kekal. Lanjutkan ayatnya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, atau hidup iluguzila itu, atau hidup yang kekal. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16 itu tadi saya sebutkan kembali, dia berkata bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dikejar-kejar orang sekarang ini. Bagaimana bisa mendapatkan hidup yang kekal? Di Cina mereka terus berinovasi, mereka membuat satu penemuan-penemuan bagaimana mengkloning binatang. Mereka berhasil tentunya. Bagaimana mengkloning manusia, bagaimana menciptakan manusia. Tetapi percayalah, mungkin mereka berhasil, tapi tidak sempurna seperti yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kita begitu rupa, begitu dahsyatnya, sehingga kita menjadi makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu ya. Nah, kita balik ke belakang. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menempatkan manusia di dalam bumi ini? Pertanyaan itu beralasan. Ketika Lucifer merasa dirinya sama seperti Allah, bisa menjadi sama seperti Allah, dia menjadi sombong, dia menjadi lupa daratan, dia menjadi lupa diri bahwa dia adalah ciptaan juga. Tetapi karena dia diberikan karunia, kekuatan, kemampuan ya, yang oleh Allah diberikan kepadanya, dia menjadi sombong. Dia lupa bahwa dia adalah ciptaan. Lalu ketika dia memberontak, mengkudeta Allah, maka Tuhan menghukum mereka. Lalu Tuhan membuang mereka kemana? Ke bumi. Ke bumi, oke? Itu dalam Yesaya 14 ayat 12. Dikatakan di situ, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lanjut ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Saudaraku, ketika Lucifer dia sombong, dia melawan Allah, lalu Allah membuang mereka kemana? Ke bumi. Dibuang ke bumi. Nah, makanya di dalam ayat yang Kejadian pasal 1 disebutkan di situ, disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada sebuah apa dikatakan ya, penafsiran bahwa sebelumnya dunia itu memang sudah ada dengan segala isinya, sudah ada. Tetapi ketika ketika Lucifer itu melawan Tuhan, lalu mereka dikutuk menjadi iblis, dibuang ke bumi, lalu semua yang ada di bumi dihancurkan oleh iblis. Itu penafsiran yang lain. Tetapi kalau kita melirik di dalam ayat ini, maka kita tahu bahwa memang bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi Tuhan membuang mereka ke sana, dan iblis ada di mana? Ada di bumi. Oke, kita sudah paham sampai di situ ya. Memang mereka makhluk roh, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi mereka dibuang ke mana? Ke bumi. Oke, dibuang ke bumi. Lalu pada hari pertama, kedua, dan ketiga Tuhan menciptakan. Apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatunya di bumi juga. Oke, Tuhan menciptakan hari pertama sampai ke hari kelima. Lalu iblis di mana ada? Di bumi ya, di bumi. Nah, tetapi ketika Tuhan menciptakan hari pertama dan hari kelima, iblis nggak ngapa-ngapain. Dia nggak peduli. Whatever lah God,
you create something or other, silakan saja katanya. Saya nggak peduli, iblis nggak terlalu peduli. Tetapi ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, iblis sudah mulai gusar. Oke, dia sudah mulai gusar. Lalu ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa, dia tambah gusar lagi. Ya, ketika seseorang sudah mulai melayani Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam, saudaraku. Dia nggak peduli Anda punya deposito, Anda punya mobil, Anda punya warisan, Anda punya tanah, Anda punya semuanya. He don't care, dia nggak peduli dengan itu semuanya. Dia hanya peduli ketika kita melayani Tuhan, dia mulai masuk, membisikkan sesuatu, mulai menipu kita, menghasut kita. Wis, kamu bisa menjadi seperti Allah. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya, Tuhan sudah tahu ada iblis di dunia, lalu dia juga menciptakan manusia dan Tuhan tempatkan itu di bumi. What's wrong? Ada apa? Ada yang salah kayak ini? Kalau saya punya anak, lalu saya akan mau sekolahkan dia keluar daerah, saya pasti akan ke sana dan akan carikan lokasinya. Ini lokasi gangster, lokasi anak baik-baik, lokasi perumnas mungkin yang baik-baik, atau perumnas yang penuh dengan miras, free sex, alkohol segala macam, pergaulan bebas ada di situ. Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu mau pilih anak Bapak Ibu menitipkan mereka kepada satu komunitas yang seperti itu, yang penuh dengan pergaulan bebas, yang penuh dengan pencurian, pecopet? Enggak. Pasti enggak bakalan Bapak Ibu mau tinggalkan di situ. Atau Bapak Ibu tinggal di situ. Saya kalau saya cari tempat, saya mau cari tempat yang tenang, bisa beristirahat, pulang kantor tenang semuanya gitu kan. Tidak malam-malam, pagi-pagi, malam-malam dihidupkan musiknya sampai oktav yang tertinggi. Oh, nggak akan mungkin. Tapi nggak sampai pikir, aku terus berpikir, Tuhan kenapa ya Tuhan? Kan masih ada planet Pluto, masih ada Jupiter, Saturnus, Uranus. Di situ kayak Tuhan letakkan. Kenapa mesti di bumi yang jelas-jelas di situ ada iblis di situ? Saya nggak habis pikir. Lalu saya terus menerung, apa ya Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa kasih Allah itu, dia mau menunjukkan kepada kita, bahwa dia mau menunjukkan kepada kita dan semua ciptaannya bahwa Tuhan adalah maha kuasa. Katakan amin. Dia menunjukkan kepada iblis bahwa I am a powerful man. Saya adalah orang yang kuat. Dia penuh dengan kuasa. Bukankah kita mengharapkan mukjizat, lalu mukjizat terjadi, lalu kita berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dia sedang ingin menunjukkan kepada saudara, aku hebat, aku luar biasa. Aku bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sedang menunjukkan, menelanjangi iblis bahwa you gak ada apa-apanya. Aku menciptakan, you harus sadar diri. Saudara, ketika Anda punya persoalan, punya pergumulan, ya, siapa sih nggak punya pergumulan? Orang mati aja ada pergumulannya, ya. Orang mati kalau nggak dibayar sewa kuburannya, digusur juga ya, atau ditimpa juga gitu kan? Jadi orang mati ada juga masalahnya. Nah, saudaraku, ingat ketika kita punya persoalan yang begitu berat, beberapa kali itu menghampiri saya, beberapa kali itu saya hadapi, saya begitu takut. Tetapi ketika saya ingat, oh ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa. Itu menjadikan saya menjadi kuat. Ketika saya mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong saya beberapa waktu yang lalu, saya katakan Tuhan itu dahsyat. Last minute, oh ini pengalaman yang paling sering saya hadapi. Paling sering saya hadapi. Last minute tidak punya uang sepeser pun, ya gitu ya bisa dibilang. Janganlah bilang sepeser pun, mungkin masih ada 1.000 di situ ya. Tapi di saat-saat genting itu Tuhan buka jalan. Last day Tuhan buka jalan. Dan pada saat ketika saya mendengar ada solusi, ada jalan terbuka, saya berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saudaraku, ketika saya masih remaja, saya masih kecil sampai sekarang, saya bisa hitung itu berapa kali saya hampir pass away. Hampir dipanggil Tuhan. Ya. Saya pernah jatuh dari pohon. Pernah jatuh dari pohon, sudah tinggi sekali pohonnya. Dulu pohonnya itu pohon adulo. Saya kurang tahu namanya. Adulo ya? Bukan adulo. Bowo. Pohon bowo itu sejenis langsat tapi di dalamnya ada biji. Itu
namanya juga anak yang tinggal di kota, dia ke kampung, lalu mereka manjat. Saya sih diingatkan, hati-hati ada hadulo. Apa hadulo? Saya nggak ngerti apa hadulo. Saya naik ke atas, sampai ke atas. Karena itu buat saya adalah pencapaian, dan itu adalah pencapaian yang buat saya, kalau saya sampai di atas, saya begitu senang. Saya sampai di atas, teman-teman saya ada di bawah. Gitu kan, saya mulai makan, kan banyak sekali buahnya itu, dekat-dekat dengan batangnya. Oke, jadi saya makan itu, dan saya tidak perhatikan pesan sebelumnya. Ada seorang nenek saya berkata, hati-hati hadulo. Hadulo itu adalah batang kayu yang menempel di, ranting kayu yang menempel di batang kayu, tapi sebenarnya dia sudah mati. Lalu saya injak, saya jatuh, dan teriakan saya hampir terdengar kepada orang-orang yang lewat di jalan sana, yang sedang menuju ke Pekan. Apa jawabnya? Tolong! Wah, bagus juga suara pada waktu itu. Saya jatuh dengan berlumuran darah. Dan kalau saya tidak ditahankan oleh satu ranting, batang ranting saja, mungkin saya pasti sudah tertusuk dengan jam bambu-bambu yang sudah disusun menjadikan pagar supaya babi tidak masuk ke dalam perkebunan mereka. Dan beberapa kali juga ketika saya naik kapal waktu masih kecil saya naik, bapak saya bawa saya ke Sibolga naik kapal waktu itu. Bapak saya sudah tidur, dia bilang ke saya, hati-hati jangan keluar di sini saja. Dia sudah tertidur karena kecapean. Saya karena penasaran, keluar, lalu keluar, kemudian saya lihat, wih banyak kali lumba-lumba. Saya bilang banyak kali lumba-lumba, tapi saya tidak waspada bahwa ketika ada gelombang yang besar itu saya hampir terjatuh dan nobody there, tidak ada orang-orang di situ yang bisa melihat saya atau menyelamatkan saya pada saat itu. Saya hampir terjatuh. Untungnya saya bisa meraih satu kayu pegangan di situ dan saya tidak jatuh. Coba bayangkan. Wah, saya begitu ketakutan, saya langsung lari, anak kecil saya tidur di dekat bapak saya. Itu sudah hampir sudah Tuhan tolong saya. Bagaimana waktu ketika saya ke Medan, waktu ikut satu testing di situ, saya jalan kaki dari Jalan Jalan Pancing ya di Unemed, yang Pancing saya mau nyebrang ada satu jalan, saya kira sama seperti Gedung Soli, dekat dari Pelita sampai ke Kampung Baru, dekatnya pikirku. Rupanya itu jauh kan, jadi saya lewat gitu. Lewat jalan itu saya jalan kaki. Wah, rupanya di suatu perkebunan ada satu tempat semua sudah dipagari dengan seng dan ada orang-orang muda di situ, ada sekitar 3 orang mereka di situ dan mereka mencegat saya dan mereka membawa saya sambil pisau ada di sini. Wah, saya sudah mulai gimana ini Tuhan? Ini anak-anak ini, orang-orang muda ini kalau bukan pencopet atau begal gitu ya. Begal. Sudah ada sih pisau di sini. Saya bersikap tenang, Tuhan tolong. Dalam hati saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu mereka berkata, suruh masuk ke dalam mereka punya komplek. Mereka sudah buat lubang di situ dan saya disuruh masuk. Tetapi ketika mereka lengah, saya langsung lari, saya kabur. Sebentar mereka mengejar, tapi mereka tidak bisa lagi kejar saya. Kebetulan waktu itu saya pakai celana training, jadi saya lari waktu itu. Nah, itu baru 3. Ada 4 lagi. Ini mana Tuhan menolong saya dan saya mengatakan Tuhan itu luar biasa. Saudaraku, jadi Tuhan menempatkan kita di bumi. Salah satunya Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi ketika Anda mengatakan saya tidak bisa, katakan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Mencoba beberapa hal yang baru. Saya belum pernah pelihara ayam. Oke, ini contoh. Belum pernah pelihara ayam. Kalaupun ada ayam paling bisa bertahan dulunya itu ya, paling seminggu sebulan sudah dipotong. Karena nggak pernah pelihara ayam, ya repot, ya harus sekolah segala macam, melihat ayam lagi nggak pernah gitu ya. Tetapi saya pikir, bagus juga ini usaha. Akhirnya saya berkata, dari tidak bisa menjadi bisa, lakukan sesuatu. Akhirnya saya coba belajar, bermotivasi, meracik makanannya sendiri. Bagaimana supaya di dalam satu komunitas itu, walaupun di perumnas dia, tetapi bau ayamnya itu tidak sampai kemana-mana gitu ya. Saya coba meramu makanannya, fermentasi makanan segala, berhasil.
Saya lihat keliling gak ada tetangga yang ini. Artinya dari yang tidak bisa menjadi bisa karena kita punya Tuhan. Belajar. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mau tempatkan kita di bumi ini? Ya, sudah jelas-jelas di situ sudah jelas-jelas ada iblis di situ. Ya, kenapa Tuhan mau tempatkan kita di situ? Karena yang kedua, Tuhan mau tunjukkan bahwa kehidupan kita, hidup kita yang mungkin sudah hancur, mungkin sudah menurut kita tidak bisa dipulihkan lagi. Ingat, Tuhan bisa pulihkan itu. Ya, bagaimana tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Oke? Lalu Tuhan ciptakan itu. Tuhan buat tumbuh-tumbuhan, Tuhan buat cakrawala, bintang-bintang, semuanya begitu indah. Artinya seberapa buruk hidup kita hari ini, semua kita punya masa lalu. Amin. Kita semua punya masa lalu. Kalau saya lihat menoleh ke belakang masa lalu saya, mungkin saya tidak layak, ya. Aduh, jahat, ya, kacau gitu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan memulihkan keadaan itu. Saudaraku jangan berkata, saya punya masa lalu dan saya tidak bisa dipulihkan lagi. Tuhan bisa pulihkan itu, ya. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa pada saat itu, tapi Tuhan mampu punya rencana memulihkan keadaan manusia itu hingga dia bisa kembali kepada Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah merancangkan Tuhan tidak pernah merancangkan supaya manusia itu berdosa lalu nanti Yesus datang. No. Tuhan nggak pernah merancangkan hal itu. Pertanyaannya, kalau manusia tidak tertarik sama iblis, kalau manusia tidak makan buah itu, apakah Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Tidak. Karena memang manusia dan Allah hidup bersama-sama dengan Allah pada saat itu di Taman Eden. Tetapi karena iblis menghasut manusia dan manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka manusia itu berdosa dan hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Mereka diusir dari Taman Eden dan mereka menderita. Tetapi hidup itu pun yang sudah hancur seperti itu Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Jadi jangan katakan lagi bahwa hidup saya, masa lalu saya adalah sangat buruk dan tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Remember, ingat Tuhan mau memulihkan saudara. Tuhan mau memulihkan hubungan saudara dengan pasangan Anda. Tuhan mau memulihkan hubungan antara anak dengan bapak, dengan suami dan istri, dengan mungkin Anda dengan pimpinan Anda dengan teman Anda dengan sahabat kita. Tuhan mau memulihkan itu, saudaraku. Dan yang ketiga adalah, kenapa Tuhan mau meletakkan kita di bumi? Sudah jelas-jelas ada iblis. Bukankah di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukankah iblis ada di situ? Pesan yang ketiga yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa Tuhan mau letakkan kita di bumi? Dengan segala yang namanya tawaran-tawaran, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata. Bukankah semua itu enak dilihat, enak didengar semuanya, saudaraku? Tetapi yang Tuhan ingin mau sampaikan, Dia mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Dia mau kita bergantung kepada Allah. Tuhan, tanpamu kami tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan. Dia mau kita bergantung kepadanya. Makanya dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sepenuhnya yang Tuhan harapkan dari kita, Dia mau terus kita berharap kepadanya dan bergantung kepada Dia, Allah yang hidup. Itulah kasih Allah itu kepada kita. Begitulah Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan kita bergantung kepada Dia. Nah, ketika kita bergantung kepada Dia, kita mengharapkan Dia, berpegangan kepada Dia, apakah Anda akan dipermalukan? Saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, jangan permalukan namamu lewat hidupku. Dan jangan permalukan aku juga, Tuhan. Kita berani katakan itu karena kita bergantung kepada Tuhan. Kita berpegang kepada Tuhan.
Lah kalau kita misalkan dipermalukan, siapa yang lagi bapak kita dipermalukan? Kalau saya punya anak, oke? Oh, minggu yang lalu istri saya pulang ke rumah. "Pa, lihat tuh anakmu." Wish. Ketika pas seperti itu anakku. Oke, kalau dia lagi berprestasi anakku, gitu kan? "Itu anakmu." Saya tadi, istri saya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang lain panggil saya, "Bu, itu si Taro, Bu. Aduh, si Taro, Bu. Waktu dia ibadah, dia mondar-mandir kayak setrika, Bu. Keluar masuk. Katanya ke WC, katanya ambil air." Dibilang ibunya, mamanya, "Anakku itu dia bawa air. Ngapain lagi dia ambil air di dispenser?" "Enggak tahu lah, Bu." "Bagaimana anak ibu?" Istri saya memang agak sedikit rada-rada, "Ih, si Taro bikin malu. Kamu bikin malu. Saya kan guru sekolah minggu." Tapi anaknya seperti itu. Coba bayangkan. Siapa yang buat salah? Anaknya. Yang merasa malu siapa? Bapaknya, mamanya. Bapaknya. Oh, bapaknya apalagi kan? Saya tinggal bilang, "Taro, minggu depan Bu, besok ibadah ya." Tadi malam saya ingatkan dia lagi, "Besok ibadah, kamu ibadah besok. Terus kalau kamu mau ke WC izin dulu. Terus jangan ribut ya." Oke. Dia bilang, "Kalau 2 kali ke WC boleh?" Aduh, Tuhan bagaimana? "Oh ya boleh. Kalau 2 kali, tapi angkat tangan ya, permisi ya, jangan bondar-bandir gitu ya." Untung gak dibilangnya, "Kalau 3 kali, ini kayak Abraham dengan Tuhan lagi tawar-menawar." Karena memang anak-anak kalau berdasarkan penelitian sudah hebat kali mereka bisa fokus 7 menit. 7 menit. Ya, selebihnya janganlah diharapkan mereka. Makanya kita harus kreatif kalau bersama dengan mereka, harus aktif dengan mereka. Nggak akan tahan mereka seperti bapak ibu ini. Saya ngomong 1,5 jam atau 1,5 jam atau setengah jam, saya nggak akan tahan. Pasti nggak akan tahan. Nah, itulah tadi ceritanya bahwa kasih Allah itu ditunjukkannya dengan kita bergantung kepada Dia sepenuhnya. "Ku berikan hidupku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu." Mari kita tundukkan kepala.